Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Insya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Dan sebelum lanjut ke videonya, boleh dong pada absen dulu yuk. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini? Yuk, boleh tulis di kolom komentar. Oke, kalau udah selesai absennya, yuk lanjut kita ke video. Jadi aktivitas aku masih seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga, dan kali ini aktivitas aku mulai di sebelum subuh. Jadi ini aku aktivitas di jam 4 subuh ya teman-teman. Kebetulan ini weekend, ini video aku ambil pas weekend kemarin. Sekarang ini aku bangun tidur, lanjut aku langsung nyuci piring. Karena semalam aku nggak sempat nyuci piring, udah capek, udah pengen istirahat. Ya udah, jadi aku nyuci piringnya di subuh hari seperti ini. Untuk aku pribadi, kalau misalnya malam itu udah capek, ya udah aku istirahat. Jadi aku tuh nggak selalu setiap malam itu dapurku selalu bersih gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kadang nggak konsisten juga bersih-bersih malamnya itu ya. Belum serajin-rajin ibu-ibu yang di luaran sana lah istilahnya. Jadi kalau aku udah lelah, udah capek, ya udah. Kadang juga kalau semisal suami aku lagi mood, lagi mau bantuin, ya suami aku yang nyuci piring. Tapi kalau enggak, ya nanti subuhnya gitu atau besok paginya baru aku cuci. Teman-teman boleh cerita dong gimana nih kalau malam masih pada aktif nggak, masih pada produktif nggak beberes rumahnya? Gimana nih, mana nih yang pada rajin sebelum tidur sing cuci piring atau jangan ada cucian piring sama sekali di dapur? Mana nih, ngacung yuk. Atau yang kayak aku semaunya gitu ya, pokoknya mengikuti mood aja. Kalau lagi kepengen bebersih malam ya aku bebersih, kalau enggak ya udah besok paginya. Kalau aku prinsipnya itu kepengen bersih selalu, tapi aku tidak mau memaksakan tenaga aku gitu ya teman-teman, karena besok juga aktivitasnya masih sama aja, karena kegiatan ibu rumah tangga ya kerjaannya diulang lagi, besok ketemunya ini lagi, iya apa enggak sih? Apalagi yang namanya cucian piring itu nggak pernah ada habisnya, pasti ada aja. Kadang nyuci piring sehari juga bisa lebih dari 3 kali ya. Oke, ini selesai nyuci piring, aku lanjut ya buat lap-lap sekalian meja dapur aku. Padahal mah ini juga nanti aku bakalan masak, tapi ya udahlah, berhubung di sini kepengen kelihatan bersih semuanya, ya udah sekalian kita bersihin aja. Oke, ini udah selesai untuk bagian tempat cuci piring. Lanjut di sini aku mau beberes meja dapur. Dan ini pas beberes ternyata suami aku kebangun juga dan pindah ke depan TV. Jadi tidurnya tuh di depan TV gitu, pakai raspur gitu ya teman-teman. Kalau aku pribadi, kalau misalnya udah bangun jam 4 aku nggak minta ditemenin. Tapi kalau misalnya aku lagi ada pesenan dan itu harus dibikin di setengah 3 atau jam 2 malam gitu, aku selalu minta temenin suami aku. Jadi suami aku bangunin, aku suruh tidur di depan TV gitu. Karena ya ada kejadian yang aku udah pernah ceritakan di video aku yang lama, bahwa aku pernah diketawain jam setengah 3 gitu, diketawain berasa kayak ada di belakang kulkas gitu. Pas aku nyender kulkas diketawain. Itu inget banget aku lagi bikin dagangan lontong, ternyata aku diketawain. Dan dari situ sekarang kalau semisal aku ada pesenan buat paginya, otomatis kan aku begadang ya teman-teman. Jadi mau nggak mau aku minta suami aku buat nemenin kayak gitu. Teman-teman pernah punya nggak pengalaman horor gitu yang pernah dialami di rumah sendiri? Padahal kita ya jangan sampai diliatin ya. Alhamdulillah aku nggak diliatin, tapi diketawain gitu aja aku udah merinding, itu udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Aku saat itu langsung masuk kamar, tutup pintu kamar, dan aku tinggalin itu semuanya. Saking aku ya gimana ya, dibilang takut ya takut gitu ya teman-teman. Tapi ya gimana, ini rumah sendiri, jangan selalu takut terus, kita bismillah aja. Oke, bagian dapur udah selesai. Sekarang ini aku mau beresin tempat tidur dulu, karena suami aku udah pindah ke depan TV tidurnya. Ya udah sekalian untuk tempat tidurnya aku beresin aja, biar kelihatan rapi gitu ya teman-teman. Dan apalagi nanti pagi aku bakalan keluar, bakalan main ke rumah ibu aku juga, bakalan olahraga juga. Jadi aku usahakan
rumah sebelum ditinggal pergi dalam kondisi yang rapi. Biar apa sih? Biar nanti pas saat kita pulang mood kita tetap bagus ya teman-teman. Kalau semisal kita mau keluar kemana-mana, terus rumah masih dalam kondisi yang berantakan, masih kotor, pasti deh udah capek habis main sampai rumah masih melihat rumah berantakan, cucian piring masih numpuk, pasti moodnya yang ada malah hancur. Jadi diusahakan setiap kita mau keluar kemanapun itu, rumah dirapiin dulu gitu ya. Toh kalau kita ngeberesin rumah juga kan sebenarnya bisa cepet ya teman-teman. Yang penting kita beresin yang kelihatan mata aja dulu, kalau aku seperti itu. Oke, alhamdulillah ini kamar aku udah beres, sudah selesai. Lanjut, ini aku sebelum pergi olahraga, aku mau bikin sarapan dulu. Tadi sebenarnya sih kepengen beli sarapan di luar, tapi ini suami aku minta dibuatin mie nyemek. Jadi ya udah aku mau bikin mie nyemek aja. Di sini pakai mie burung dara 2 bungkus dan ini tadi aku rebus dulu. Aku kasih minyak sayur sedikit supaya dia tidak menempel satu dengan yang lainnya. Dan berhubung ini mau dibikin goreng nyemek gitu, jadi untuk ngerebus mie-nya jangan terlalu mateng, jangan terlalu lodoh gitu ya teman-teman. Jadi supaya nanti tekstur dari si mie-nya itu bagus penampilannya dan juga nggak terlalu lembek. Oke, ini udah selesai aku ngerebusnya dan mari kita sisihkan terlebih dahulu. Sebetulnya ini aku bikin minyak kebanyakan ya teman-teman dan nggak habis karena cuma berdua aja yang makan. Oke, untuk bumbunya di sini aku udah siapin 1 sendok ebi, bawang merah 9 siung, bawang putih ada 3 siung, kemiri aku pakai 3 siung itu karena pecah ya teman-teman, ada cabai merah keriting dan juga ada cabai galak. Dan aku juga kasih lada butiran. Nah, ini aku pakai ulekan aja karena ini masih pagi. Jadi aku khawatir mengganggu tetangga aku. Jadi ya udah kita ngulek manual aja ya teman-teman. Toh ini juga bumbunya hanya sedikit. Sebelum teman-teman bertanya di kolom komentar kenapa dipakein ebi mbak, karena supaya nanti mie goreng atau nasi goreng yang kita masak itu dia wangi, dia enak, dia sedap ya teman-teman. Untuk sayurannya di sini kebetulan aku masih punya sawi putih, jadi di sini aku kasih sawi putih. Ini juga pakainya nggak banyak ya, hanya 2 lembar aja dan aku potong seperti ini. Jadi aku potong kecil memanjang seperti ini dan aku juga tambahin untuk wortel. Untuk wortelnya di sini aku pakainya cuma sebelah ya karena tinggal sebelah ini aja dan tinggal kita potong panjang korek api. Selengkapnya aku juga kasih irisan daun bawang seperti ini. Oke, jadi ini dia untuk sayurannya dan aku juga masih punya toge, khawatir nanti ini cepat busuk. Jadi ya udah mau sekalian aku campurin aja. Untuk telurnya sendiri di sini aku pakai 2 butir karena mau aku masak jadi satu dengan bumbu mie gorengnya. Nah, ini kita kocok lepas aja dan tadi aku kasih garam sedikit aja. Step yang pertama di sini kita panaskan minyak terlebih dahulu dan kita tumis bumbunya sampai matang, sampai tanak supaya nanti nggak ada bau langu, bau mentah dari setiap bumbunya ini. Oke, ini udah matang, udah tanak. Lalu aku di sini bakal masukin telur yang udah aku kocok. Jadi ini bakalan kita bikin telur urak-arik. Nah, semisal teman-teman mau telurnya itu dipisah saat bikin urak-ariknya nggak masalah ya, karena di sini aku kepengen cepet. Ya udah aku jadiin satu sama bumbunya. Sayuran yang pertama aku masukin di sini adalah wortel, karena wortel itu empuknya lumayan lama. Jadi aku tadi kasih tambah air sedikit. Setelah itu baru kita masukin sayuran, sawi dan juga tauge. Oke, lanjut untuk mie-nya ini aku masukin. Nah, ini alasan aku kenapa kalau kita merebus mie bihun itu kita kasih minyak sayur sedikit supaya saat nanti dia udah dingin dia tidak lengket satu dengan yang lainnya alias tidak menempel. Lanjut aku masukin kecap manis, saus cabai, di sini juga aku tambahin minyak wijen 1 sendok makan, kecap ikan setengah sendok makan dan saori 1 sendok makan. Ini dia bumbu-bumbunya ya teman-teman. Kalau semisal nggak punya minyak ikan boleh di skip. Tapi kalau menurut aku untuk minyak wijennya jangan di skip ya karena itu yang bikin wangi, yang bikin seger. Untuk bumbunya sendiri seasoningnya aku hanya pakai garam dan juga penyedap rasa. Oke, menurut aku ini udah mateng karena minyak tadi juga kan kita udah direbus dulu ya teman-teman. Yang penting ini bumbunya tercampur rata. Step terakhir di sini aku masukin irisan daun bawang. Nah, ini aku mau pisah jadi 2 ya teman-teman. Berhubung suami aku nggak suka pete,
dan nggak mau dibikin pedas juga. Jadi di sini untuk suami aku seperti ini aja. Ini mau aku pisahin ke dalam piring, ini mau aku ambil untuk makan suami aku dulu ya. Nanti karena aku mau tambahin pete sama cabe, aku kepengen ada petenya dan juga kepengen letus cabe. Oke, lanjut, ini aku masukin pete sama cabenya. Jadi cabenya aku utuhan seperti ini aja. Dan aku tumis sebentar aja ya teman-teman. Jadi kita tumis sebentar gini aja. Kalau ada yang penasaran gimana sih Mbak rasanya makan mie goreng pakai pete? Enak. Enak ya bagi yang suka. Tapi kalau buat yang nggak suka ya ini kayaknya aneh gitu ya. Tapi berhubung aku suka ya ini enak gitu. Oke, ini udah selesai, udah matang dua-duanya. Lanjut kita tabur-tabur pakai bawang goreng. Aku juga tadi udah goreng telur ya teman-teman. Jadi ya inilah menu sarapan pagi kita. Ini minyak kebanyakan ya, aku bisa makan sampai siang hari teman-teman. Mari makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali teman-teman kepengen bikin mie nyemek juga boleh ya. Oke ya, ini lanjut video. Aku udah sampai di tempat olahraga aku. Ini tuh ada di Meikarta ya teman-teman. Jadi aku biasanya kalau olahraga itu aku ambil jadwal 1 minggu 2 kali, hari Rabu malam dan juga di Minggu pagi. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman, untuk olahraga yang sekarang aku lagi jalani adalah olahraga Ponfit, yaitu olahraga kardio, yoga, dan pilates. Jadi disatuin di olahraga ini gitu ya. Dan sebelumnya mohon maaf banget kalau video aku masih dari vlog random kayak gini ya teman-teman, karena aku belum mulai aktif jualan lagi dan juga belum ada pesanan lagi. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku, yang selalu bantu like-nya, yang selalu bantu share dan berkomentar positif di kolom komentar aku. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel YouTube aku ucapin salam kenal. Boleh bantu subscribe-nya, nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan bantu follow Instagram aku Nia Hermanto 25. Terima kasih. Oke, kembali lagi ke olahraga ini ya. Sebenarnya tuh aku badan capek ya teman-teman, tapi aku masih tetap memaksakan olahraga. Tapi dengan catatan olahraganya itu tidak terlalu over. Jadi aku menjadwalkan diri aku itu paling minim itu ya seminggu 1 kali olahraga. Tapi kalau bisa ya seminggu 2 kali seperti itu. Sebenarnya tujuan olahraga itu bukan buat kurus ya teman-teman. Kalau kita bisa kurus itu sih menurut aku bonus. Tapi yang terpenting di sela-sela padatnya aktivitas aku kepengen nyempetin olahraga supaya badan aku juga itu nggak kaku dan nggak mudah capek. Dan yang aku rasain sejak aku ikut olahraga ini kurang lebih jalan 3 bulan ya teman-teman, badan aku tuh tidak mudah capek dan istirahat aku tuh sekarang lebih teratur dan lebih kayak ngerasa bugar gitu ya teman-teman badannya. Nah 2 tahun ke belakang kemarin aku juga olahraga, tapi aku olahraganya itu yoga. Jadi aku di sanggar senam kayak gitu, terus berhubung aktivitas aku banyak padat dan juga nggak ada temen ya teman-teman. Jadi awalnya tuh kita berempat yoga, terus temen aku ada yang udah hamil, terus yang lainnya off, jadi aku nggak ada temen. Dan dari situ aku udah berkurang semangatnya karena sendirian gitu ya. Jadi ya aku sempat vakum beberapa bulan ya, aku nggak olahraga gitu. Terus aku kenal olahraga ini diajak temen aku dan ternyata aku cocok dengan olahraga ini. Kayaknya tuh enjoy gitu ya, di akunya tuh enjoy, aku ngerasa nyaman ngikutin olahraga ini. Dan walaupun ini kelihatannya capek, tapi aku bisa senyaman ini dan aku bisa have fun gitu ngikutin olahraga ini. Barangkali teman-teman di sini ada juga yang ngikutin olahraga Ponfit ini, boleh terus di kolom komentar. Dan mohon maaf banget bila mana gerakan aku masih kaku kayak kanebo kering, karena aku juga masih belajar ya teman-teman. Pokoknya ya menurut aku pilihlah olahraga yang menurut kita itu nyaman, yang bikin kita itu happy dan tidak merasa kalau olahraga ini menyakitkan dan juga terpaksa. Jangan seperti itu ya. Pokoknya pilih olahraga yang membuat kita itu nyaman, kita itu enak ya. Dan ini videonya juga udah mau selesai aja. Pokoknya aku terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Dan aku harap teman-teman tidak bosan nonton video aku. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.